Hai semuanya, kembali lagi di channel FN Fish. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cana andraw yang sedang saya tampilkan ini ya. Dimana cana andraw ini saya beri nama Shizu dan saya ambil nama itu dari Google ya. Nah, bagi yang belum tahu atau baru saja mampir di channel saya, pasti penasaran ya, ikan ini tuh perawatannya atau rawatannya itu sudah berapa lama. Nah, ikan ini itu rawatan sudah lama sekali. Nah, bagi yang menonton channel saya dari awal, dari ikan ini masuk, pasti sudah tahu betul ya keadaan ikan ini dulu, karena ikan ini tuh sudah hampir rawatan 1 tahun, yaitu dulu awal masuk itu pada tanggal 14 Februari tahun 2021 dan sekarang sudah mendekati ya, jadi bisa dibilang hampir 1 tahun saya merawat ikan ini. Dari ukuran dulu itu kecil, kalau tidak salah itu ukuran 4 cm, jadi bisa dibilang ya prosesnya lumayan lama, lumayan panjang untuk sampai ke dalam kondisi saat ini ya, atau bisa dibilang itu dilihat sudah bagus, warnanya juga sudah bagus. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, Bang, kok cana andronya bisa gondrong itu gimana ya? Apakah dulu itu ada treatment khusus ketika ikan ini dirawat supaya siripnya itu gondrong? Itu tidak ada ya, karena saya itu ya merawat ya sewajarnya, saya berikan makan ya sewajarnya. Karena pasti ada saja yang bertanya-tanya mengenai sirip gondrong ya, walaupun sudah pernah saya jelaskan pasti di setiap video, karena pasti di setiap video itu ada orang yang baru menyimak atau yang baru datang di channel saya, jadi belum tahu ya. Nah, bahwasanya untuk treatment gondrong sendiri, kalau untuk saya sendiri itu ya bisa dibilang tidak ada, karena saya memberikan pakan itu ya cuma pakan pelet, terus untuk seminggu sekali itu saya berikan pakan hidup. Pakan hidupnya pun itu hanya cacing, kadang ulat Hongkong ya seadanya ya. Nah, untuk pelet sendiri itu sering saya sebutkan bahwasanya dulu itu saya atau yang sering pakai akhir-akhir ini saya menggunakan pelet premium maxi ya. Kalau dulu awal-awal itu saya menggunakan Akari premium blue. Oh ya, untuk tank yang saya gunakan saat ini ke cana andraw itu adalah tank yang awal mulanya itu digunakan oleh si Sora ya, si Cana Orca. Nah, karena si Sora itu saya pindah ke background putih ke tank yang baru, jadi untuk tank ini saya masukkan cana andraw ya. Nah, untuk ukuran tanknya itu saya lupa, dan untuk pasirnya di sini saya menggunakan pasir Bali, dan selain itu ini tidak menggunakan filter ya. Kalau sebelumnya itu saya menggunakan filter, namun untuk cana andraw ini saya tidak menggunakan, karena bisa dibilang cana andraw ini milik saya. Kalau menggunakan filter itu berenangnya sedikit terganggu ya, maka dari itu filternya saya angkat. Nah, untuk lampunya sendiri ini lampunya masih sama, saya menggunakan lampu bolam LED yang biasanya digunakan untuk ruangan. Dan selain itu untuk kondisi saat ini atau yang sedang saya videokan ini adalah kondisi si ikan setelah makan ya. Jadi saya berikan pakan hidup berupa cacing, dan bisa dilihat untuk perutnya emang tidak terlihat kecil ya. Jadi untuk ikan ini walaupun badannya terlihat lumayan gemuk, namun untuk sirip gondrongnya itu tetap terlihat ya. Jadi emang bisa dibilang untuk bakatnya si ikan ini emang lumayan bagus. Walaupun pada awalnya dulu ketika saya memelihara ikan ini, si ikan tidak nampak gondrong ya. Akan saya tunjukkan kondisi ikan dulu ketika awal saya rawat ya. Nah, ini dia kondisi dulu awal ikan masuk si cana andraw. Jadi bisa kalian lihat
Kalau dari bakatnya, dari siripnya itu bisa dilihat tidak nampak seperti ada calon-calon gondrong ya, karena dulu itu masih kecil. Untuk ukurannya itu dulu ya kisaran 4 cm-an. Jadi bisa kalian lihat pula untuk perkembangan selanjutnya pun bisa dilihat belum nampak juga siripnya itu ada bakat kegondrong ya, karena masih biasa saja. Dan ya bisa dibilang itu ya sirip sewajarnya ikan canandraw, karena biasanya kalau ikan bakat dari kecil sudah bagus itu siripnya sudah kelihatan gondrong sekali ya, itu yang saya tahu. Nah selain itu untuk ekor si ikan sendiri itu belum full ya, belum nempel sirip atas dan sirip bawah. Nah pada kondisi saat ini untuk ekornya itu bisa dibilang sudah mulai menutup, sudah nempel sirip atas dan bawah ya. Dan selain itu pula, sebelum canandraw ini mulai terlihat gondrong, itu pada dasarnya saya itu bertujuan hanya ingin mengepus badan si ikan ya. Jadi saya push, terus saya berikan pelet itu lumayan banyak, namun pada akhirnya malah yang terlihat ada perubahan itu pada siripnya ya, terutama sirip atas dan ekor. Itu yang terlihat jelas ketika saya mulai mengepus badan si ikan. Jadi bisa dibilang ketika saya mengepus badan itu untuk ukurannya juga dapat dan untuk siripnya itu juga dapat ya. Namun ini juga tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa pula dijadikan acuan buat kalian semuanya bahwasanya saya akan push badan si ikan menggunakan pelet ini biar hasilnya seperti punya Bang Fajar. Itu tidak bisa ya, karena pada dasarnya saya sendiri pun tidak tahu akan menjadi seperti ini. Jadi pada dasarnya pula saya hanya kepikiran untuk mengepus badan si ikan saja. Jadi di sini tuh saya hanya memberikan pengalaman saya pribadi, terus memberikan cara saya merawat ikan ya. Jadi untuk treatment yang saya lakukan ini belum tentu akan berhasil juga di ikan kalian ya, karena setiap ikan itu pasti memiliki bakat yang berbeda-beda. Nah selain itu ada juga yang sering bertanya untuk air yang saya gunakan itu menggunakan air apa ya. Nah untuk air sendiri di sini itu karena saya tinggal di desa, jadi air yang saya gunakan itu dari sumber mata airnya langsung ya. Dan ketika saya mengganti air itu jadi tidak perlu diendapkan dan lain sebagainya. Nah maka dari itu yang sering bertanya-tanya apakah menggunakan air sumur atau menggunakan air PDAM. Untuk kedua air itu saya tidak menggunakan ya, karena di sini masih dari sumber mata air. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, video tentang canandraw milik saya. Semoga video kali ini itu bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.